Pasien hamil yang mengidap penyakit HIV itu tidak boleh menyusui anak. Namun kita punya bukti bahwa Paula itu menyusui, guys. Anjay. Sumpah. Tiap 1 jam nyusu. Minta nenek mulu, capek. Syarat persalinan untuk seseorang, alat medisnya itu harus di cover pakai plastik. Lantainya di cover pakai plastik. Proses persalinannya dia santai. Semua dokter perawat tidak ada menggunakan masker yang N95. Bantu pun masih pakai lengan pendek, APD-nya tidak berlebihan seperti COVID. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa memang Paula ini tidak terbukti terkena penyakit HIV. Mas Baim itu gimana Mas Baim tanggapannya? Ya, kita omongin remil aja. Video lama Paula beredar membuktikan bahwa Paula tidak mengidap HIV. Ini buktinya, guys. Jadi kalau kalian tahu, kemarin ini udah heboh banget bahwa dugaan pemberitaan Paula mengidap penyakit HIV gara-gara postingan sosial media itu sudah rame banget. Nah, di mana di bukti perceraian ini mengatakan bahwa untuk menimbang berdasarkan bukti, nah, yang dimiliki oleh tanda kutip Baim Wong ya, menyatakan bahwa pemohon, nah di sini bilang menimbang bahwa pemohon mengkhawatirkan anak-anak diasuh termohon. Nah, karena terkait dengan masalah kesehatan. Berdasarkan bukti, nah P86 dari Rumah Sakit Keramat yang menyatakan bahwa Dr. Profesor Zubairi tidak dapat menghadiri persidangan karena rahasia rumah sakit. Nah, jadi dokter ini udah punya rahasia rumah sakit dengan pasien. Nah, kabarnya seperti itu ya. Dan juga keterangan saksi, guys. Jadi keterangan saksi Teku Zaki dan Putri Nur gitu mengenai pemeriksaan kesehatan termohon sebelum menikah yang menyatakan termohon dinyatakan positif HIV. Nah, kemarin Let's Go memang menduga bahwa Paula ini memang ada penyakit HIV ya. Tapi seperti biasa ya, kita kan Let's Go seperti kan kita harus berdiskusi, harus mencari data-data. Makanya kemarin Let's Go tantangin, kalian punya nggak, ada nggak bukti-bukti untuk mematahkan statement ini? Dan nggak perlu kalian, Let's Go cari sendiri. Let's Go cari sendiri, guys. Dan ternyata memang tidak terbukti bahwa Paula ini mengidap HIV. Kenapa seperti itu? Oke, kita bahas saja karena Let's Go punya video-videonya ya. Jadi kalau dari keterangan yang tersebut ya, kan jadi ini adalah keterangan saksi. Jadi saksi doang itu udah bisa meyakinkan hakim bahwa oh Paula ini mengidap HIV. Kita jangan kasih hak asuh anak lah. Nah, padahal dokternya sendiri nggak datang dan nggak memberikan hal itu karena dokternya itu udah punya rahasia terhadap pasien ya. Tapi bukan tergantung HIV juga, bisa jadi rahasia curhat gitu. Apa gitu? Rahasia tiba-tiba lepas KB biar punya anak ketiga bisa jadi. Nah, kalau kalian tahu penyakit HIV ini kan penyakit yang sangat berbahaya dan sangat menular. Kalau memang HIV, logika kita anak-anaknya gimana? Nah, dan Baim Wong gimana? Nah, kalau kalian tahu pasien hamil yang mengidap penyakit HIV itu tidak boleh dan ada larangan untuk menyusui anak dari pasien yang terkena penyakit HIV. Namun kita punya bukti bahwa Paula itu menyusui, guys. Anjay, menyusui. Jadi kita lihat ini video Paula menyusui anak dari Paula dan juga Baim ya. Jadi kita lihat bersama-sama ya. Aku tuh kurang tidur, sumpah. Tiap 1 jam nyusu. Minta nenek mulu, capek. Kasian kalau dia tidur, aku tidur, Kianu main sama siapa kan? Nah, itu deh guys. Jadi salah satu pernyataan Paula, dia tuh capek banget. Dimana dia tuh setiap 1 jam Kianu itu nyusu, tiap 1 jam nyusu. Bayangin, kalau memang ini terbukti dia HIV, masa setega itu Paula mau nyusuin anaknya yang bisa, tanda kutip, terkena dan tertular penyakit HIV? Kan nggak mungkin kan? Misalnya nih Mbak Emo nggak tahu Paula terkena HIV. Masa dia rela untuk menyusui anaknya? Nggak mungkin, guys. Nggak mungkin seorang ibu tega seperti itu. Tidak mungkin. Ini salah satu bukti yang sangat konkret, tidak bisa terbantahkan bahwa Paula menyusui setiap 1 jam sekali waktu dia melahirkan anak. Nah, yang kedua adalah ketika rumah sakit ya, persalinan. Nah, itu syarat-syarat persalinan untuk seseorang terkena penyakit HIV yang menular itu banyak banget. Yang pertama adalah APD dari dokter-dokternya. Minimal dokter itu menggunakan masker N95. Dan juga harus dia pakai itu face shield, terus sarung tangannya ganda gitu. Sepatu boot karet pelindung, dan juga alat-alat medisnya itu harus di cover pakai plastik. Lantainya di cover pakai plastik. Semua peralatan medis itu di cover pakai plastik. Dan pastinya juga biayanya mungkin lebih mahal. Ini karena melindungi kehigienitas atau kebersihan dari alat-alat dokter tersebut. Namun kita lihat bagaimana Paula ini bersalin. Video persalinan Paula, kita lihat ya.
Ini proses persalinannya dia santai. Semua dokter perawat tidak ada menggunakan masker yang N95. Di sini juga konsultasi bersama dokter. Dokter juga nggak pakai masker. Nah, di sini kita juga bisa lihat bahwa ruangan persalinannya juga tidak di cover plastik bawahnya. Ya, kita lihat suster-suster yang membantu pun masih pakai lengan pendek, APD-nya tidak berlebihan seperti COVID. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa memang Paula ini tidak terbukti terkena penyakit HIV. Tidak terbukti kan, gitu. Dan juga jika kalian mengira teorinya bahwa Paula ini menyembunyikan dirinya terkena penyakit HIV, masa selama kehamilan dia nggak ada cek tensi, tes darah, gitu. Nggak mungkin dia nggak ada tes darah. Nggak mungkin Paula ini nggak ada tes darah, gitu. Selama menikah dengan, Mbak Im Wong, gitu. Entah dia ke rumah sakit, waktu dia demam, atau tipes, atau DBD, atau apapun, gitu. Pasti dia sempat cek darah. Dan waktu melahirkan pun, pasti dokter tuh tanya ya, Ibu ada alergi obat nggak? Nah, Ibu ada penyakit khusus nggak untuk hal ini? Masa Paula bohong? Enggak dok, saya nggak ada penyakit apa-apa. Penyakit saya, cuman suami saya yang suka ngeprank dok. Gitu kan, ya. Bisa jadi ini ngeprank masyarakat Indonesia dengan mengatakan Paula ini terkena HIV. Nah, memang Let's Go lumayan keras untuk masalah perselingkuhan ya. Itu kita beda lain lagi. Namun kali ini Let's Go benar-benar mencari nih bukti-bukti Paula ini terdapat nggak tanda-tanda dia terkena HIV gitu. Dan pasti setelah melahirkan pun anaknya Keanu ataupun Kenzo ya kalau nggak salah yang nomor 2 ya. Itu seorang Mbak Im Wong pasti vaksinnya tuh vaksin nomor 1 lah. Dan pasti dia akan cek golongan darahnya apa, apakah ada penyakit, apakah ada alergi, pasti dia akan cek semua untuk anaknya. Dan itu semua membutuhkan pasti tes darah kan. Nggak mungkin waktu tes darah anaknya itu tidak terjadi omongan, oh anak ibu, anak bapak sehat semua, darahnya aman, normal gitu. Tidak mungkin tidak terdeteksi adanya virus-virus HIV gitu. Nah, dan kalaupun dugaan ini Paula terkena HIV sebelum menikah, berarti Mbak Im Wong itu juga terkena dong. Harusnya juga terkena ya. Penularannya juga bisa dong. Kalau itu Mbak Im Wong mau nggak dites? Nah, sedangkan kalau waktu ditanya wartawan bagaimana tanggapan Mbak Im Wong terhadap berita Paula ini mengidap penyakit HIV, dia tuh melengos saja guys, seperti ini. Iya, Mas Baim itu gimana Mas Baim tanggapannya? Ya, kita omongin remil aja. Nah, itu deh guys. Jadi dia ketika diminta pernyataan tentang masalah penyakit HIV, dia tuh melengos saja. Kita nggak mau bahas itu, kita mau bahas premier film aja gitu dia bilang guys. Dan di sini juga dia sambil senyum ya. Ini nggak tahu apakah memang ini salah satu taktiknya dia atau memang dia udah terlalu gampang percaya dengan orang-orang lain selain Paula. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Mungkin dia kesel dengan Paula, entah permasalahan pribadi apa yang dia punya. Jadi dia sangat mudah percaya dengan orang lain selain Paula. Nah, hal ini juga dikonfirmasi sama Hotman Paris mengenai isu perselingkuhan Paula dengan si Nico ya. Tanya cowok itu siapa? Cowok itu adalah tamu keluarga, tamu dari suaminya juga, dan nginap di rumah itu. Ada tamu nginap di rumahmu sebagai cowoknya rumah, masa nggak boleh ngobrol? Ada katanya asisten yang sentimen sama Paula, dia kasih tahu ada cowok itu pernah WA isinya kangen. Nah, ini kata kangen ini kan, kalau Hotman ngirim sama istri orang bisa ribuan kangen. I miss you, I miss you. Tapi kan itu bukan perzinahan. Dan belum tentu itu merupakan bukti perselingkuhan. Artinya kalau memvonis seseorang harus karena ada kepastian bukti. Apalagi mengumumkan ke publik itu salah total. Nah, itu statement dari Hotman Paris. Dia sudah menanyakan siapa sih si Nico itu. Dan logikanya Hotman Paris ya lumayan bisa diterima ya. Karena si Nico ini katanya nginep. Yang Mbak Imnya kata kabarnya sih nggak ada di rumah ya. Jadi sebagai tuan rumah, masa kamu nggak ngajak ngobrol? Benar juga sih. benar juga ya. Gitu. Ada benernya juga. Tapi tetap Let's Go tidak setuju dengan ngobrol di kamar tuh. Let's Go tidak setuju ya. Dan di sini juga Hotman bilang bahwa ada asisten ya atau pembantu rumah tangga mungkin yang cerita ke Mbak Im bahwa Paula ini ada chat tanda kutip kangen gitu. Bukan Paula yang ngechat, si cowoknya yang ngechat ke Paula gitu. Nah, jadi tanggapan Mbak Im kan percaya sama asistennya daripada sama Paula. Kabarnya sih Paula udah menjelaskan ya gitu nggak ada apa-apa kok, kita cuma curhat dan bla 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 gitu. Nah, tapi di sini Mbak Im mungkin udah nggak percaya sama sekali dengan Paula dan dia lebih percaya statement dari pembantunya. Dan ini juga sangat masuk akal ketika dia sangat percaya dengan saksi-saksi yang mengatakan Paula terjangkit virus HIV. Nah, jadi memang Mbak Im ini menurut Let's Go ya, teorinya ya, dia memang udah pengen cerai dari lama aja.
udah pengen cerai dari lama, terus Paula ini masih pengen terus bertahan. Terus tiba-tiba si cowok ini nginep di rumahnya dan kabarnya memang udah sering nginep di rumahnya. Tadinya santai-santai aja. Nah, terjadilah dugaan tuduhan perselingkuhan. Dan sebenarnya kalau mereka hubungannya adem ayem aja di rumah, mungkin ini nggak akan terjadi dugaan kasus perselingkuhan gitu. Tapi karena memang kayaknya Mbak Imnya udah nggak cinta, kayaknya. Mungkin lebih pusing ya gitu ngasih duit ke istri gitu ya, 80 juta per bulan bro. Mungkin dia lebih pusing masalah itu mungkin ya. Dan abis itu memang sih menurut Lesko kalau dugaannya nggak bener ya, ini Paula terjadi HIV. Kalau Lesko sih udah meyakini 80% ya, karena Lesko nyari sendiri videonya kan. Ini bukan statement orang lagi, ini Lesko memang benar-benar cari sendiri video lama-lamanya Paula dan memang make sense sih kalau dia tidak terjangkit HIV, itu sangat make sense sekali. Nah, pertanyaan Lesko, ini Mbak Im ini katanya anak tuh nomor 1 kan gitu. Dengan adanya share penjelasan seperti ini, apa nggak takut anak-anaknya dijauhin ya? Dijauhin sama teman-temannya gitu. Emakmu kena HIV gitu. Siapa yang bilang gitu? Bapakmu gitu. Itu kan wanjai gitu. Itu sakit hati banget bisa dijauhin secara sadar gitu loh. Kalau dari kita lihat di sini komen-komentarnya ada yang bilang boykot Mbak Im please, benar-benar nggak punya hati nurani. Ada juga yang bilang kalau bener HIV gitu berarti Mbak Im Wong dan anak-anaknya juga kena dong. Nah, itu kan logika sederhana dan logika simpel banget ya. Buktinya mereka kena nggak? Kayaknya sih nggak ya. Karena memang nggak ada HIV itu kayaknya ya gitu. Yang kedua ada yang bilang anaknya udah 2 tapi Mbak Im nggak tertular. Make sense. Nah, make sense gitu. Ada yang bilang juga jahat sih, mending tobat ya Mbak Im gitu. Nggak takut apa tiba-tiba besok beneran kena penyakit seperti itu. Nah, malah kalau kita berpikir ya, kemungkinan yang terkena HIV lebih besar ya Mbak Im Wong sendiri. Karena pacarnya banyak dulu kan. Bahkan dia sempat dekat dengan beberapa artis yang memang kehidupan seksualnya itu aktif gitu loh. Ya kalian tahu sendiri apa yang kita maksud. Oke, tapi kalau dari sini let's go dari tuduhan HIV-nya Paula, udah let's go klarifikasi sekarang ya. Hey, kamu sobat-sobat let's go yang tidak setuju dengan let's go, kalian udah let's go kasih tahu kalau tidak setuju, kasih pendapat kalian di bawah. Itu kan bukan pendapat kalian cuma marah-marah let's go aja loh. Itu kan bener kan? Kalau kalian nggak komen-komen nggak setuju dengan let's go, nggak mungkin let's go cari video-video lama Paula yang bukti dia menyusui anaknya. Itu udah bukti konkret, jelas, 100% tidak mungkin. Ya hampir sah, 99,9% lah. Tidak mungkin Paula itu terkena HIV. Tapi kalau Paula selingkuh, masalah dia mengganti nomor cowok dan dengan nama cewek itu let's go masih tidak bisa benarkan. Masih tidak bisa masuk ke logika let's go. Dia curhat di kamar berdua. Nah, kalau ini setelah let's go cari data-datanya lumayan jadi 60-40 ya. 60-nya masih di pihak Mbak Im, 40-nya di pihak Paula ya. Karena Deddy Corbuzier bilang Mbak Im ini kan sekelas dengan Raffi Ahmad ya. Jadi di konten-kontennya Paula pun banyak banget orang-orang tuh yang masuk ke rumahnya tuh sembarangan, karyawan, tamu-tamu masuk ke rumah, ke kamar seperti Raffi Ahmad lah gitu. Jadi bukan hal yang aneh ketika ada orang-orang apalagi teman baiknya, kita kan kemarin bilang ini teman baiknya Mbak Im yang memang lagi di kamar ngobrol gitu loh. Tapi aneh juga sih. Tapi kalau itu sih let's go aneh juga sih. Sebenarnya sih let's go masalah tuduhan perselingkuhan ini buktinya Paula itu kurang kuat. Let's go masih ada rasa di pihak Mbak Im ya. Karena Mbak Im ya dengan bukti yang semua ada dia merasa ya bahwa Paula ini memang selingkuh dari dirinya gitu. Tapi namanya pernikahan, selingkuh itu menurut Hotman Paris harus adanya hubungan badan ya. Hubungan seksual antara si lawan jenis ya gitu. Jadi kita masih tunggu aja, namun kalau udah masalah penyebaran HIV, let's go pastikan dengan video-video yang let's go dapat tidak terbukti gitu. Nah itu guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Nah kalian ibu-ibu, sobat-sobat let's go, kemarin udah marah-marah aja kerjanya, ngomel aja kerjanya. Nah sekarang udah let's go perbaiki ini kan? Let's go nih orangnya gentle loh. Kalau salah. Kalau ada miss, let's go perbaiki keesokan harinya. Tapi kalau masalah selingkuh, let's go masih di Tapi kalau masalahnya enggak lah. Lo. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Thank you banget buat teman-teman yang support. Let's go. Terima kasih buat Sri Wahid 1 Sultan Home kita. Thank you. Terbaik. Semoga kamu dapat suami seperti Mbak Im Wong yang ngasih duit banyak, tapi sifatnya seperti Raffi Ahmad mungkin. Yang tidak suka menduduh. Bukan, yang sifatnya seperti Gading Martin lah. Nah, Gading Martin top itu sifatnya ya, tapi duitnya seperti Mbak Im Wong yang memang
Deres 80 juta per bulan itu mantep juga, anjay. Thank you banget ya, Seri Wahid 8161. Thank you banget juga Sultan Malaysia kita Rafidah gitu. Ada yang bilang, ya ampun, kenapa ada komen ancaman di konten Bang Let's Go? Waduh, parah banget omongan mereka. Sampai ada yang mau unsub gitu. Susah juga ya kalau jadi YouTuber. Sebenarnya 6 hari lalu saya sudah berikan donasi konten Let's Go sebelum cerita sirkus, tapi Bang Let's Go tidak menyebut nama saya. Oh, masa gitu ya? Tapi it's okay Bang Let's Go. Maaf ya Rafida, aduh Let's Go, karena beberapa hari ini memang uploadnya tuh selang-seling gitu. Karena selain nge-YouTube, Let's Go juga punya pekerjaan. Itu bukan pengangguran. Tapi thank you banget, maaf nih jikalau Rafida sempat kemarin kasih support tapi nggak sempat dibacain. Tapi sekarang kita bacain. Special, thanks. Masalah ancaman itu biasa Rafida. Namanya kita berpendapat kan, pendapat Let's Go seperti ini, pendapat mereka seperti itu. Kadang Let's Go salah, kadang mereka juga salah. Seperti kali ini, video ini kita bisa ketemu di tengah-tengah. It's okay, it's fine gitu. Thank you banget ya, Rafida sudah sangat memberi perhatian ke Let's Go gitu. Thank you banget. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi ya. Bye.